Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat jagung? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Apa saja makanan yang terbuat dari jagung? Coba sebutkan. Sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi. Sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia. Ayo simaklah penjelasan berikut. Pulau Sumatera. Banyak pegunungan atau bukit barisan, pesisir dan rawa. Budidaya tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau Jawa memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi, teh, kopi, dan kina. Dataran rendah, persawahan padi tersubur di Indonesia. Pesisir pantai, budidaya ikan laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau Kalimantan sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Pulau Sulawesi, bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah pertanian padi, jagung, dan pala. Dataran tinggi perkebunan kopi, daerah pantai perkebunan kelapa. Pulau Papua, sebagian besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Bagaimana denganmu? Dari pulau manakah kamu berasal? Ceritakan sumber daya alam yang ada di daerahmu. Gagasan pokok atau utama adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Ciri-ciri gagasan pokok: 1. Bersifat lebih umum. 2. Terletak di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, awal dan akhir atau campuran. 3. Berdiri sendiri. Gagasan pendukung atau penjelas merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Ciri-ciri gagasan pendukung: 1. Bersifat lebih khusus. 2. Berisi contoh data maupun pernyataan. 3. Terdiri dari beberapa kalimat. 4. Tidak dapat berdiri sendiri. 5. Apabila kalimat yang lain dihilangkan, kalimat tersebut sulit dipahami. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. 4. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Berikut dengan cermat. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat penjelasnya adalah batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik Bali. Gagasan pendukung: 1. Cara membuat kain batik atau kalimat penjelas ke-1. 2. Tempat asal kain batik atau kalimat penjelas kedua. 3. Pensebaran kain batik, kalimat penjelas ketiga. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita
belajar terus dan jaga kesehatan. Terima kasih.